Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini Madia kembali menganalisa akun yang bernama Gracia Pelo ini. Oke, kita hanya menjelaskan di sini, akan menerangkan di sini bahwa Pak Gracia Pelo ini hanya berbicara tentang qiraat dan sejarah qiraat dalam Al-Qur'an gitu loh. Ini saya tegaskan dulu kepada para pendengar, terutama dari pihak sebelah yang menyimak video Pak Gracia Pelo dari 1 sampai ke 10 ini. Pak Gracia Pelo hanya berbicara tentang metode cara membaca Al-Quran dan sejarahnya. Itu yang di kotak-katik Pak Gracia Pelo. Ini saya tegaskan kembali. Pak Gracia Pelo tidak membahas Al-Qurannya. Sekali lagi, Pak Gracia Pelo tidak membahas tentang Al-Qurannya. Isi Al-Qurannya, makna Al-Qurannya, asbabun nuzul Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Saya kasih tahu dulu saudara-saudara seluruhnya. Yang dibahas di kotak-katik Praga Gracia Pelo ini dari awal videonya yang pertama sampai sekarang ini hanya berkotak-katik di masalah metode cara membaca Al-Quran. Perlu Anda ketahui, metode cara membaca Al-Quran ini ada 7 cara yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu masalahnya dulu biar tahu semuanya. Perbedaan dengan 7 cara itu, dengan 7 huruf itu sudah diketahui oleh orang muslim seluruh dunia. Biar Anda tahu dulu. Masalahnya yang dikaitkan Pak Gracia Pelo, dia mengaitkan dengan sejarah masalah penghapusan atau penyeragaman pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena Khalifah Utsman bin Affan itu ingin keseragaman qiraat bacaan, metode bacaan yang berbeda itu disatukan. Itu aja yang masalahnya, itu aja tujuannya. Dan itu pun sebenarnya 7 qiraat yang berbeda-beda di dalam ajaran Islam itu sudah termuat dalam hadis Nabi dan dibenarkan gitu loh. Gitu loh. Sekarang apa yang mau dikotak-katik Pak Gracia Pelo nih? Ya nggak tahu, nanti kita dengar aja apa yang ingin dia kotak-katik sebenarnya dari awal video dia awal pertama itu sampai ke 10 ini. Ujung-ujungnya cuman aja masalahnya. Penggiringan opini doang. Akhirnya tujuannya dikatanya Al-Qur'annya yang berbeda. Nah, itulah kebodohan orang yang menyimaknya gitu loh. Ujung-ujungnya malah Al-Qur'annya dikatakan berbeda. Al-Qur'annya lain bacaannya, kan begitu. Padahal yang dikotak-katik masalah dengan Pak Gracia Pelo dari video awal sampai ini hanya berkutat masalah metode cara membaca Al-Qur'an yang berbeda-beda itu gitu loh. Dan itu dibenarkan dalam ajaran Islam, dibenarkan 7 qiraat bacaan yang berbeda itu gitu loh. Ya yang jadi masalah ya yang lebaynya ya ini Pak Gracia Pelo yang pertama. Yang kedua, para pendengarnya itu nggak ngerti gitu loh, nggak nek, ujung-ujungnya malah membuli Al-Qur'annya yang beda. Itulah kebodohannya gitu loh. Makanya kita dengarkan dulu ini omongan argumen Pak Gracia Pelo. Coba kita lihat dulu ini. Begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan, disobek-sobek, dibakar, disirnakan. Iya, enggak masalah. Iya kan? Karena memang mau diseragamkan tujuannya pada masa itu Pak Gracia Pelo. Masalahnya apa, coba lihat. Kan mau diseragamkan. Tapi ingat, hafalan para sahabat Nabi
para istri-istri Nabi tentang kiraat-kiraat yang 7 itu dengan metode-metode caranya itu tidak bakal bisa dihilangkan. Saya kasih tahu dulu. Tujuan khalifah itu juga dia mau melegalisasi, menyamakan agar serentak semua dengan kiraat yang dia ingin. Juga itu kami juga tidak menyalahkan dia, tujuannya begitu, niatnya baik agar tidak ada gontok-gontokan. Tapi seiring waktu ya tidak bisa juga dihilangkan kiraat-kiraat yang 7 itu. Buktinya khalifah juga nggak bisa menyeragamkan kiraat-kiraat yang ya buktinya di Al-Quran di Maroko sana kiraatnya beda. Nah itu kan jadi intinya ya nggak ada masalah sebenarnya, cuman metode caranya kok. Ya metode caranya kok dibahas ke Al-Qur'annya yang jadi salah, yang jadi masalah itu para pendengar dari pihak Anda itu ujung-ujungnya membuli Al-Qur'annya itu loh yang saya mau luruskan itu sebenarnya. Kalau kiraatnya saya mau jungkir balik nggak masalah kamu Anda kotak-katik. Saya hanya meluruskan para pengikut Anda itu yang jungkir balik akhirnya otaknya ndak nyambung. Ujung-ujungnya malah Al-Qur'an yang dibully gitu loh. Padahal Anda cuma membahas di sini cuma qiraat, metode cara membaca Al-Qur'an. Oke, saya lanjut dulu ya ini ya. Nah, di sini juga saya garis bawahi dulu ya. Ini postingan Pak Gratia Pelo juga salah ini. Kiroat itu bukan hanya terjadi pada masa Muhammad masih hidup. Pada Abu Bakar masih berjalan. Pada Umar bin Khattab masih berlaku. Pada masa Utsman inilah mau diseragamkan, makanya dipanggil Zaid untuk mengecek ke seluruh sahabat-sahabat Nabi dan istri Nabi untuk penyeragaman Al-Quran tersebut gitu loh. Jadi pada masa Utsman sebenarnya qiraat itu pada masa Utsman sebelum penyatuan masih berlaku. Pada masa Umar masih berlaku. Jadi ini Pak Gratia Pelo juga lebay. Salah fatal dia mengatakan berlaku pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Itu lebay. Khalifah Abu Bakar bin Siddiq dikemanakan, ya kan? Khalifah Umar bin Khattab dikemanakan. Hai Gratia Pelo, Anda nggak bisa buat postingan begini. Nggak ada dasarnya, tau lah, nggak ada dasarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Namun begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan. Saya garis bawahi dulu. Pada saat pembukuan, pada saat penyeragaman itu seperti musyawarah, seperti kalau di sekarang ini gambarannya seperti majelis ulama. Di sana majelis Umul Quran namanya. Artinya itu musyawarah untuk proses penyempurnaan penyeragaman Al-Quran, dipimpin oleh Zaid, orang yang menulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad masih hidup gitu loh. Jadi itu diikutin para tim-tim ahli tafsir, ahli qiraat, ahli Al-Quran juga pada masa itu dikomandani oleh Zaid. Jadi Abu Khalifah Utsman juga nggak sepihak, dia mengikuti aturan main di sana pada masa itu dengan musyawarah, dengan adanya dihadirin para orang-orang yang berkepentingan terhadap Al-Quran tersebut pada masa itu untuk membuat atau menyeragamkan Al-Quran tersebut. Jadi ini harus saya garis bawahi agar opini Anda ini tidak penggiringan doang gitu loh. Bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan. Oke, ini saya jawab dulu sekalian menjawab oleh para pengikut Anda yang biar nggak salah paham. Kebanyakan dia salah pahamnya, untuk apa buku-buku itu banyak dari sumber Islam, untuk apa buku ini. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bahwa yang dikotak-katik Pak Gratia Pelo ini masalah qiraat, metode cara, saya ulang lagi, metode cara membaca Al-Quran.
bukan Al-Qur'annya yang dimasalahin Pak Gratiapelo ini. Jadi para pendengar, orang-orang pengikut yang Gratiapelo yang salah-salah paham mengenai Al-Qur'an, agar jelas, Pak Gratiapelo ini sekarang dia hanya membahas qiraat, cara membaca Al-Qur'an, bukan Al-Qur'annya yang dimasalahin gitu loh. Agar jelas ini ya, agar jelas, bukan Al-Qur'annya. Sekali lagi, yang dimasalahin dia ini metode cara membaca Al-Qur'an gitu loh. Oke. Disobek-sobek, dibakar, disirnakan, tidak boleh dipakai. Coba kita lihat apa yang dicatat oleh Mana Khalil Katan. Ini buku yang bagus untuk dibeli. Dari isi buku ini saya menduga dia kelompok Salafi, karena di dalam tulisannya dia mengatakan, tolong diperbesar sini. Di dalam bab ketiga, terus diperbesar, dia mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat. Kesesatan ilmu kalam. Jikalau dia menulis, dia berpandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, bid'ah, saya menduga kemungkinan besar penulis ini Islam golongan Salafi. Tolong ambilkan yang kamus bid'ah yang hijau. Oke, ini Madia akan menegaskan kembali biar para pendengar, para penonton Pak Gratiapelo ini paham. Buku-buku agama Islam dari sumber Islam itu sendiri, itu yang dikotak-katiknya ini hanya memasalahkan metode, sekali lagi, metode cara membaca Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya yang salah, Al-Qur'an sudah sama seluruh dunia. Bukan Al-Qur'annya yang dikotak-katik Pak Gratiapelo ini. Sekali lagi biar tidak salah paham orang-orang yang dari video dia sejak awal Pak Gratiapelo itu membuat sampai sekarang ini hanya berkotak-katik masalah metode cara membaca Al-Qur'an. Itu aja biar dijelaskan dulu. Namanya metode itu ya masing-masing ada, tapi 7 yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Oke, saya lanjut kembali. Ini kamus bid'ah, kamus tentang aliran-aliran sesat dalam Islam yang nulis Syekh Albani. Syekh Albani adalah ulama kaum Salafi. Syekh Albani penulis kamus bid'ah ini, di dalam bukunya dia sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam dikatakan bid'ah. Ini fitnah terbesar di dalam dunia Islam adalah ilmu kalam. Jadi, baca baik-baik. Termasuk Maturidiyah, golongan Maturidi, dikategorikan oleh Syekh Albani sebagai bid'ah, ajaran sesat, heresi. Oleh karena itu saya menduga penulis buku ini juga kelompok Salafi. Kita perhatikan apa yang ditulis kelompok Salafi. Di halaman 193. Saya bacakan ya, nanti akan keluar tulisannya ya. Saya bacakan. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad, dan tulislah untuk semua orang satu imam, yaitu mushaf Quran sebagai pedoman. Kemudian ia memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain itu. Umat pun menerima perintah dengan patuh, sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Qiraatus sabah hanya ada di zaman Muhammad, di zaman Utsman. Semua qiraat yang berbeda dibakar, dimusnahkan. Saya garis bawahi dulu. Qiraat sabah itu ada di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab gitu loh. Dalilnya apa? Dalilnya pada saat Utsman bin Affan itu memanggil Zaid untuk menseragamkan itu, kan dibuat tim
tim ahli nih, tim untuk membuat penseragaman Al-Quran ini. Nah, dipanggil, disuruh datang ke rumah istri-istri Nabi, para sahabat Nabi untuk menseragamkan mushaf-mushaf yang ada masih pada istri-istri Nabi tersebut. Buktinya apa? Buktinya ada Hafsah itu, Al-Quran mushaf Hafsah, istri Nabi itu. Itu termuat dalam Al-Quran juga, dalam hadis Nabi. Jadi intinya apa? Intinya qiraatnya 7 itu pada masa Nabi Muhammad hidup, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar itu masih ada gitu loh. Masih boleh. Jadi ini gugur argumen Anda kalau cuma mengatakan pada masa Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, setelah selesai penseragaman pada usaha Utsman bin Affan itu baru dibakarin, diselesain, dihabisin semua yang tidak sesuai dengan mushaf yang ditentukan, qiraat yang ditentukan oleh Utsman bin Affan gitu loh. Tapi ada tapinya ini. Pak Gracia Pelo, ada tapinya. Apa bisa Umar bin Khattab, apa bisa Utsman bin Affan ini membakar otak-otak hafalan para sahabat-sahabat Nabi? Apa bisa? Tidak bisa. Apa bisa menghilangkan qiraat-qiraat yang 7 yang sudah melekat di para sahabat-sahabat yang lain? Tidak bisa. Itu artinya Utsman bin Affan juga tidak melarang apabila ada yang memakai qiraat yang 7, salah satu qiraat yang 7 selain punya Utsman bin Affan gitu loh. Tapi demi kebaikan, kata Utsman, karena Islam itu sudah tersebar sampai ke seluruh dunia, banyak orang yang tidak mengerti, makanya diseragamkan agar lebih mengerti membaca Al-Quran itu. Itu tujuannya Utsman bin Affan itu. Makanya jangan heran kalau ada qiraat di Maroko, Quran di Maroko sana berbeda qiraatnya, karena tujuan Utsman pada saat itu mempermudah gitu loh. Mempermudah. Jangan heran ada qiraat di daerah Madinah, Indonesia, itu qiraatnya beda gitu loh. Karena tujuan Utsman pada masa itu ingin menseragamkan gitu loh. Tapi tidak bisa menghilangkan hafalan para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW itu, nggak bisa dihilangkan. Jadi hasilnya apa? Ya hasilnya kan berjalan, buktinya sampai sekarang qiraat Sabah masih bisa dipakai. Itu. Dan memang nggak dilarang. Anda aja lebay gitu loh. Anda ada lebay. Tujuan khalifah itu untuk menseragamkan itu biar ada penyatuan. Tapi memang nggak bisa disatukan karena memang itu sudah dibenarkan juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu loh. Itu Pak Gracia Pelo biar Anda paham. Dan orang-orang yang lain ini biar paham juga, yang dimasalahin Pak Gracia Pelo ini bukan Al-Quran. Al-Quran sudah seluruh dunia sama. Apapun sama di dalam Al-Quran itu, tidak ada bedanya, teksnya, tafsirnya, apapun. Yang dimasalahin Pak Gracia Pelo ini metode cara membaca Al-Quran, metode. Sekali lagi saya ulangin ya, biar otak-otak orang pendengar Pak Gracia Pelo ini biar tahu juga. Metode, jangan dibuat bulian, jangan dijadikan seperti apa, caci maki argumen Al-Qurannya yang salah. Enggak, Pak Gracia Pelo ini nggak bisa dia mengotak-ngatik Al-Quran, nggak bisa. Dia nggak bisa mengotak-ngatik tafsir Al-Quran, dia nyerah. Makanya dia nggak berani ke situ, lari ke situ. Dia nggak bisa mengotak-ngatik tulisan Al-Quran. Dia nggak bisa mengotak-ngatik asbabun nuzul Al-Quran. Yang dia kotak-katik ini masalahnya cuman masalah qiraat, metode qiraat membaca Al-Quran, dan itu pun dibenarkan dalam Al-Quran. Makanya lebay aja nih Pak Gracia Pelo nih, lebay doang gitu loh. Saya lanjut dulu. Ditinggalkan, saya ulangi, sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Keputusan ini tidak salah, sebab qiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, kata Muhammad Khalil Katan. Seandainya Rasulullah mewajibkan qiraat dengan 7 huruf itu semua, tentu setiap huruf harus disampaikan secara mutawatir sehingga menjadi hujah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa qiraat dengan 7 huruf itu
termasuk dalam kategori keringanan. Tolong di zoom bagian ini. Qiraatus sabah tidak diberlakukan di zaman Utsman. Hanya boleh ada satu bacaan. 6 bacaan lainnya yang berbeda, yang dulu ditoleransi, tidak ditoleransi. Bacaan yang berbeda dirampas, disobek, dibakar. Ia menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, satu huruf, sedang mushaf yang lain disobek. Nah, halaman 193. Ia memerintahkan dengan tegas agar setiap orang yang mempunyai mushaf yang berlainan dengan mushaf yang disepakati itu membakar mushaf tersebut. Syria dan Irak dan bacaan yang lain. Jadi Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya. Artinya Pak Gratia Peloni kemudian mau mencoba mengotak-ngatik di bidang qiraat yang sudah ditetapkan Utsman itu, katanya sudah dibakar, dihapuskan, sudah diatur, tidak ada lagi qiraat-qiraat yang lain. Itu sudah terjawab tadi bahwa qiraat-qiraat itu tidak bisa dihapuskan karena hafalan para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi yang berbeda itu tidak bisa dihapuskan. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi juga tidak melarang, membolehkan orang membaca dengan 7 qiraat. Jadi tidak bisa juga Utsman bin Affan itu keras hatinya, tetap tidak membolehkan orang membaca di luar qiraat 7 itu gitu loh. Jadi dia hanya menseragamkan, tapi tidak mengikat aturan yang melarang umat-umat Islam pada masa itu menggunakan qiraat 7 itu gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya ya lebay aja, Pak Gratia Pelo lebay orangnya. Dia nggak tahu maknanya. Hukum Islam itu yang dipakai orang Islam itu, Pak Gratia Pelo, Al-Quran yang utama. Apapun yang di bawah itu apabila bertentangan dengan Al-Quran harus tunduk kepada Al-Quran. Walaupun baik di bawah Al-Quran, derajatnya itu harus Al-Quran yang diutamain. Yang kedua, Al-Hadis. Apapun yang diperintahkan khalifah pada masa itu bila bertentangan dengan al-hadis tidak bisa dipakai gitu loh. Makanya Utsman juga tidak melarang orang yang memakai qiraat 7 itu karena di hadis Nabi juga masih membolehkan gitu loh. Tapi Utsman berusaha untuk memutuskan untuk menseragamkan itu, yaitu hak dia demi kebaikan Islam juga sebenarnya tujuannya, tapi dia makanya tidak berani melarang qiraat 7 itu gitu loh. Jadi intinya apa? Biar buku Anda tampilkan masalah bid'ah, masalah ilmu kalam yang Anda lihatkan di video ini itu tidak menjawab, tetap tidak menjawab keputusan hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan qiraat 7 itu gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya ya Anda harus sadar diri, Pak Gratia Pelo. Tidak ada yang bisa Anda kutak-kutik di dalam Al-Quran itu. Semua sudah terukur, dan ilmu Anda dalam menggali Al-Quran itu tidak ada seujung kukunya gitu loh. Kalau Anda tidak percaya, masuk aja Anda ke satu jalur itu loh. Satu qiraat aja Anda pelajarin itu mungkin 10 tahun nggak bakal selesai itu satu qiraat. Belum qiraat yang lain Anda pelajarin. Jadi intinya ya Anda lebay aja kalau masalah itu. Oke, saya kira ini sudah sangat cukup jelas ya agar Anda mengerti gitu loh. Ya. Dan para pengikut Gratia Pelo juga saya tegasin ini gitu loh. Bahwa yang dimasalahkan oleh Pak Gratia Pelo yang bukunya banyak, literaturnya dari Islam itu pun tidak menjawab, tidak ada mengena dalam bahasan ini.
Karena yang dibahas Pak Gratia Pelo cuman metode cara membaca Al-Quran, metodenya. Tidak menjelaskan tentang Al-Qurannya, tidak mempersoalkan Al-Qurannya, karena Al-Quran itu sudah benar, seluruh dunia sama, sesuai fakta, sejarahnya sudah terkontrol semua, sudah jelas semua, tafsirnya sudah semua sama semua. Jadi ya lebay aja kalau di apa namanya, digambarkan ke lain. Nah, saya kira ini cukup jelas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layaknya seorang penuntut ilmu yang haus akan cahaya ilmu. Namun dalam bidang Al-Quran dan qiraatnya, ia belajar kepada satu Asim bin Abi al-Najud, dua atau bin al-Sa'id, tiga Salim al-Munkiri. Kepada Imam Asim beliau bermulazamah lama sehingga ia dapat kan kisah kehidupan sang guru. Dalam pengabdian ilmunya, Allah menganugerahkannya umur yang panjang kepadanya, sehingga memberikan peluang kepadanya menambah pundi-pundi amal baik dan pengabdian yang tulus. Namun di akhir sisa kehidupannya, ia memutuskan tidak mengajar Al-Quran selama 7 tahun. Komentar ulama atas ketulusan dan keikhlasannya mengabdi kepada kalamnya, beliau menepati posisi yang amat terpuji, sehingga Imam Jazari memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Imam Al-Jazari berkata, Subah adalah seorang imam besar yang alim dan mengamalkan ilmunya dan termasuk pembesar ulama Ahlus Sunnah. Dua Habas bin Sulaiman, nama lengkapnya adalah Habas bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazar. Kata Al-Bazar dinisbatkan kepada penjual baju, kunyahnya Abu Umar. Ada banyak gelar yang dimiliki oleh imam ini, salah satunya adalah Al-Hujjah, Tasbat, Mantap, pemilik riwayat yang terkenal. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa riwayat Imam Habas ini adalah satu-satunya riwayat yang paling banyak dibaca di dunia Islam. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah. Perjalanan intelektualnya setelah ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan Imam Asim. Secara otomatis ia menjadi anak tirinya. Atas bimbingan dari didikan Imam Asim, pemilik riwayat yang paling terkenal ini dididik secara intens, baik secara talqin dibacakan kemudian ditiru, maupun secara tasmi memperdengarkan bacaannya. Setelah menginjak dewasa, Imam Habas menggantikan posisi ayah tirinya sebagai guru dalam bidang Al-Quran, bahkan menjadi seorang imam besar dalam bidang itu. Kemasyhuran riwayat Imam Habas tidak berlebihan jika saat ini bacaan riwayat yang paling banyak dibaca di muka bumi ini adalah riwayat Imam Habas. Mengapa demikian? Logistics. You hear the word, but don't see the work. Jika dilihat dari jejak rekam pengembaraan Imam Habas ini, maka akan ditemukan bahwa beliau pernah mengembara dan tinggal di 2 negara yang pada saat itu sebagai ibu kota. Hal ini dibuktikan oleh ungkapan Imam Abi Amr Al-Dani. Ia belajar kepada Imam Asim dan diajarkan kepada masyarakat bacaan tersebut. Kemudian ia tinggal di Baghdad. Di sana ia mengajarkan bacaannya, dan kemudian tinggal di Mekah dan di sana juga mengajarkan bacaannya. Dari sini bisa dibayangkan berapa jumlah murid-murid Imam Habas di 2 negara tersebut. Kemudian mereka menyebarkan riwayat ke negaranya masing-masing. Maka tidak aneh jika bacaan riwayat Imam Habas menjadi tersohor di dunia. Ini dari sisi penyebaran lewat periwayatan. Dari sisi yang lain, hampir seluruh Al-Quran dicetak menggunakan riwayat Imam Habas. Pada tahun 1106 Hijriah, Al-Quran yang dicetak di Jerman menggunakan riwayat Imam Habas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekian untuk penerangan para alim ulama Ahlul Qura yang bersanad langsung ke Rasulullah. Sebagaimana di dalam isi video ini kami menerangkan